Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya karena ada gangguan teknis. Untuk MIA 4, MIA 5, dan MIA 6 kita belajarnya seperti ini dulu. Waktu pertemuan kemarin di MIA 1 sampai MIA 3 lancar. Nah, kemudian di MIA 4 sampai 6 ini terhambat di gangguan teknis. Nah, ini yang akan Ibu sampaikan ke kalian. Ibu ingin membahas ini, nilai mutlak dari 2x kurangi 3 lebih kecil dari 5. Nah, kalau tandanya lebih kecil seperti ini namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, proses penyelesaiannya seperti ini. Ya, kalau di sininya tandanya lebih kecil dari 5 atau tandanya di sini lebih kecil, maka penyelesaiannya seperti ini. Ibu nyebutnya ini di antara. Sehingga negatif 5 lebih kecil dari 2x kurangi 3. 2x kurangi 3 itu dari soalnya lebih kecil dari 5. Ya, jadi angka belakang ini ditempatkan belakang dan juga depan. Depan dia bernilai negatif. Itu kalau tandanya lebih kecil ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, yang pindah ruas adalah yang negatif 3. Negatif 3 ini pindah ruas ke sini. Ya, jadi negatif 5 tambah 3 lebih kecil dari 2x kurangi 3 tambah 3. Kenapa sih ditambah dengan 3? Ini sebetulnya supaya ininya 0. Supaya tinggal 2x saja. Lebih kecil dari 5, negatif 3 pindah ruas, jadi positif 3. Sehingga tinggal kita hitung, negatif 5 tambah 3, negatif 2, lebih kecil dari 2x, ini kan 0, lebih kecil dari 8, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat yang di tengah itu harus X saja. Jadi supaya X saja, maka ini semua dibagi dengan 2. Negatif 2 dibagi dengan 2 berarti negatif 1. 2X dibagi 2 berarti X. Jadi si ini nih supaya X saja. Ya, 8 dibagi dengan 2 berarti 4. Nah, ini penyelesaiannya. Negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Ya, nomor 2 soalnya seperti ini. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Kalau tadi lebih kecil itu dia jawabannya di antara. Kalau lebih besar sama dengan itu pakai atau seperti ini. Nih. Setengah X tambah 5 lebih kecil sama dengan negatif 2. Atau, pakai atau ya. Kalau lebih besar sama dengan dia pakai atau. Yang pertama dia tandanya lebih kecil sama dengan negatif 2 atau setengah X tambah 5 lebih besar sama dengan 2. Jadi setelah ataunya dia tandanya menjadi lebih besar sama dengan, nilainya positif. Kemudian tinggal pindahkan positif 5-nya ke negatif 2. Sehingga seperti ini, setengah X lebih kecil sama dengan negatif 2 kurangi 5 atau setengah X lebih besar sama dengan 2 kurangi 5. Nah, sehingga hasilnya setengah X lebih kecil sama dengan negatif 7 atau setengah X lebih besar sama dengan negatif 3. Ini dapat dari 2 kurangi 5 negatif 3. Negatif 2 kurangi 5 negatif 7. Kemudian tinggal kalian kalikan nih. Ya, atau setengah X supaya X saja berarti kalikan 2. Ya, setengah kali 2 sama dengan 1. Setengah X kali 2 sama dengan X. Sehingga negatif 7 pun kalikan 2, negatif 14. Atau lebih X lebih besar sama dengan negatif 6. 6 pun sama, dari negatif 3 dikalikan 2, negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih kecil sama dengan negatif 4 atau X lebih besar sama dengan negatif 6. Yang nomor 3. Nomor 3 soalnya masih pertidaksamaan karena di sini tandanya lebih kecil dari 1. Kalau seperti ini gampang. Ini tinggal kalikan saja ke 1. Jadi seperti ini nih. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama mengandung nilai mutlak. Prosesnya mudah. Yang Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya itu pakai pangkat 2, pakai akar. Ternyata banyak yang
kurang tepat. Ada yang jauh lebih mudah cara lainnya. Ini adalah cara lainnya. Ya, tinggal 2x tambah 3. Yang pertama, tuh lihat. Ditambah dengan x kurangi 4 dikali dengan 2x tambah 3 dikurangi dengan x ambil 4 lebih kecil dari 0. Karena di ruas sebelah kanannya sudah tidak ada, maka tinggal 0. Jadi semua pindahkan ke depan. Yang satu ditambah, yang kedua dikurangi. Nah, tinggal kalian jumlahkan. 2x tambah x adalah 3x, 3 kurangi 4 negatif 1. Yang ini juga sama, 2x kurangi x adalah x, kemudian 3 dikurangi negatif 4 adalah positif 7. Ya, lebih kecil dari 0. Kalau udah seperti ini gampang. Sehingga tinggal x sama dengan positif 7, jadi negatif 7. 3x min 1 jadi positif 1. Karena di sini ada 3x, supaya x saja berarti dibagi dengan 3. Jadi karena soalnya lebih kecil, maka negatif 7 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, perhatikan ibu membacanya, x sedemikian hingga negatif 7 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1/3. Yang nomor 4 juga sama, nomor 4. Nah, ini banyak yang sudah betul. Ini tandanya sama dengan, maka dikatakan sebagai soal ini adalah persamaan nilai mutlak. Cara menyelesaikannya, kalau sama dengan pakai atau, gampang sekali. 2x kurangi 9 sama dengan 21, atau 2x kurangi 9 sama dengan negatif 21. Positif, negatif. Tinggal kalian pindahkan negatif 9-nya seperti ini. 2x sama dengan 21 tambah 9, atau 2x kurangi 21 ditambah 9. Negatif 21 ya maksud ibu. 2x sama dengan 21 tambah 9 adalah 30. Kemudian negatif 21 tambah 9 adalah berapa? Negatif 12. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal supaya x saja kan, maka dibagi dengan 2. 30 bagi 2 adalah x-nya 15. Negatif 12 bagi 2 adalah negatif 6. Nah, kalau himpunan penyelesaian untuk persamaan kayak gini, pakai kurung murawal, tidak pakai x demikian hingga. Jadi, x yang ditulis yang pertama adalah yang paling kecil, negatif 6, dan yang kedua adalah 15 x-nya. Nomor yang terakhir, ini juga sudah banyak yang betul, tandanya sama dengan. Ini juga sama, pakai atau juga. Yang pertama dia positif, yang kedua negatif, kemudian tinggal kalian selesaikan. 2x-nya pindah ke depan jadi 4x kurangi 2x, negatif 1-nya pindah ke belakang jadi positif, atau 4x tambah. Ini kan negatif 2x pindah ruas jadi positif 2x. Kemudian negatif kalikan 7, negatif 7. Negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Dan tinggal kalian jumlahkan. 4x kurangi 2x, 2x. 7 tambah 1, 8. 4x tambah 2x, 6x. Negatif 7 tambah 1, negatif 6. Sama-sama kita bagi. 8 bagi 2 hasilnya 4. Negatif 6 bagi 6 sama dengan negatif 1. Ya, kemudian ini adalah himpunan penyelesaian yang nomor 5. Negatif 1,4. Soal yang terakhir, masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ada soal seperti ini. Selisih sebuah bilangan dengan 100 adalah 10. Tentukan bilangan tersebut. Nah, pertama kalian misalkan dulu. Dimisalkan bilangan tersebut adalah X. Sehingga pakai nilai mutlak tuh. Selisih kan kurang. Berarti X kurangi 100 sama dengan 10. Selesaikan dengan persamaan nilai mutlak. Ya, pakai atau. X kurangi 100 sama dengan negatif 10, atau X kurangi 100 sama dengan 10. Ya, selesaikan. Tinggal negatif 100 pindah ruas ke sini. Tuh, negatif 100 atau pindah ruas ke sini, negatif 10 tambah 100 sama dengan 90. Yang ini 110 didapat dari negatif 100 pindah ruas. Jadi 10 tambah 100 sama dengan 110. Jadi
Bilangan yang dimaksud adalah 90 atau 110. Ini yang tadi yang ingin Ibu jelaskan ke kalian, cuma kita ada gangguan teknis, jadi tidak bisa kita belajar hari ini dengan menggunakan Google Meet ya. Ini sudah Ibu share ke Google Classroom kalian dan nanti akan ada tugas. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh tanya.